namanya pertanian itu Indonesia masih sangat membutuhkan. Hasil-hasilnya terus dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik itu manusia ataupun bukan manusia, karena hewan juga membutuhkan tanaman. Nah, sehingga ketika kita sudah bisa menerapkan itu dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, sehingga dalam hal ini kita bisa memberikan manfaat bukan hanya diri sendiri, tapi juga lingkungan, baik itu dari kebutuhan pribadi, baik itu dari lingkungan seperti mengurangi yang namanya emisi kita. Inovasi pangan di Indonesia sebetulnya sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Di Keraton Jogja sendiri tercatat ada ratusan, bahkan mungkin mendekati angka 1000 menu-menu baru dibuat oleh para kreator inovator pangan dari zaman-zaman sebelumnya. Di mana para inovator pada saat itu berpikir bagaimana caranya menciptakan makanan yang memiliki rasa baru yang akhirnya akan bisa disukai oleh sultan yang bertahta untuk disajikan kepada para tamu-tamunya. Inovasi ini mestinya tidak berhenti, di mana kita sudah lebih global. Indonesia harus mengambil panggung yang lebih luas bagi inovasi pangan dan untuk gastronomi di dunia. Melalui Pangan Fest ini bisa menjadi batu loncatan untuk kita bisa meraih panggung yang lebih besar bagi pangan dari Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Hendy Prabowo di Foodcast, Forbit Food Podcast, Building for the Future Now. Nah, kali ini teman-teman lagi di rumah aja kan pastinya. Nah, kalau di rumah aja tuh biasanya kebiasaannya ngapain? Nah, selama ini orang-orang pasti biasanya kalau di rumah tuh mengisi waktunya dengan bercocok tanam, ada yang mungkin bikin karya sesuatu, bikin masker juga ada. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin bertanam nih, bercocok tanam, kayaknya banyak banget akhir-akhir ini kalau kita lihat di sosial media, itu orang-orang mulai kayak menanam tanaman di pekarangan rumah. Nah, bercocok tanam di rumah itu kan nggak semua orang tuh punya lahan. Terlebih kita yang tinggalnya di kota atau di perumahan-perumahan yang emang jaraknya sempit-sempit atau biasa di daerah urban gitu ya. Nah, apakah bertanam di daerah urban ini hanya sekedar untuk mengisi waktu aja atau bisa untuk hal-hal yang lainnya? Nah, di kesempatan kali ini, di podcast kali ini aku udah kedatangan salah satu orang yang sangat menginspirasi sekali, yaitu Mas Dimas, Mas Rifki Dimas. Halo Mas Dimas. Halo Mas Hendy. Ya, Mas Dimas ini adalah penggagas dari e-farming. Gitu. Apa kabar nih Mas? Kabar alhamdulillah baik. Oke. Hari ini perjalanan dari mana nih Mas? Oke, jadi kalau untuk ditanya perjalanan memang sudah lumayan panjang Mas ya. Karena memang ini sudah siang, karena memang kalau kita bicara mobilisasi, begitupun dengan yang disampaikan Mas Hendy tadi terkait dengan perkotaan yang padatnya seperti ini. Kalau untuk saya sendiri hanya dari rumah, karena rumah lumayan jauh ya. Ditempel itu kurang lebih setengah jam, sampai dengan sini itu kurang lebih ya setengah jaman tadi. Iya. Tapi pemandangannya sendiri gimana nih Mas? Pemandangannya, Mas, kayaknya kalau ditempel masih banyak pohon-pohon gitu ya? Ya. Kalau kita bedakan antara di kota Jogja ya, kota Jogja sendiri memang kondisinya kita masih bersyukur ada di Jogja yang kita bilang lingkungan atau sabuk keliling lingkaran Jogjanya masih hijau. Karena dibandingkan dengan kota-kota yang lain itu memang berbeda sekali. Nah, kalau kita bicara di daerah saya yang dimana di situ mayoritas adalah petani dan juga peternak, mereka itu memang keseharian adalah kegiatan itu, sehingga yang kita lihat kondisinya adalah kondisi-kondisi bertani dan berkebun. Nah, hanya memang di sana baru untuk kondisi pribadi, artinya hanya untuk mereka sendiri. Dan yang menarik adalah mereka itu kalau kita bicara usia, memang usia-usia yang sudah lanjut. Artinya memang yang dibutuhkan mereka adalah kondisi-kondisi ataupun saat-saat pemerintah ataupun teman-teman yang membutuhkan inovasi itu hadir, sehingga di sanalah mereka sangat senang. Nah, dalam hal ini mungkin teman-teman dari berbagai pihak itu bisa membantu mereka. Iya, benar banget. Apalagi sekarang itu kan kita udah ada namanya di masa teknologi atau masa peradaban ya, revolusi industri 4.0 gitu kan. Nah, di revolusi sekarang itu kan emang teknologi itu semakin berkembang, tapi kalau misalnya para petani itu adalah mereka-mereka yang usianya tua, yang mereka gaptek banget gitu dan nggak tahu ilmunya, terus anak-anak mudanya nggak mau ikut berkolaborasi istilahnya ya sama mereka, kayaknya nggak akan jadi apa-apa gitu, kayak bertani ya gitu-gitu aja gitu ya Mas ya. Iya, karena memang kalau kita bicara inovasi kan memang teman-teman di kita bilang urban ya, perkotaan yang mereka terus melakukan namanya riset ataupun pencarian teknologi terbaru. Nah,
ketika sudah dapat teknologi, otomatis siapa nanti yang akan menerapkan. Nah, Oke. ketika itu sudah ditemukan sehingga tidak ada yang menerapkan kan sama saja. Iya, sia-sia. Nah, ketika sia-sia, ketika itu sudah jadi, kemudian kita tahu bahwa ada seseorang ataupun sosok yang membutuhkan, dalam hal ini adalah petani, Oke. sehingga siapa yang bisa menyampaikan itu kepada mereka. Tentu Oke. dari panjangnya perjalanan antara, mungkin kalau kita bisa bilang riset ini kan biasanya identik dengan kampus. Tentu Mhm. dalam hal ini ada perantara yang menyampaikan kepada para masyarakat. Tentu Oke. dalam hal ini perlu siapa nanti yang akan mudah menyampaikan kepada mereka, itu sekarang yang sangat dibutuhkan. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang bercocok tanam di kawasan urban itu kan sebenarnya udah banyak banget ya sebenarnya. Iya. Mulai ada komunitas atau penggerak-penggerak yang emang akhirnya membuat kayak gitu, buat gerakan-gerakan untuk menginisiasi gimana sih kota-kota ini yang kayak polusinya banyak banget, yang Betul. panas banget, kayak oksigen itu kayaknya kurang kayaknya. Terus gimana caranya biar lebih hijau lagi, lebih seger lagi, dan tanamannya bukan tanaman hias ya, tapi bukan tanaman yang dari plastik, tapi benar-benar tanaman yang harus tumbuh dari sinar matahari dan juga kena air. Nah, akhirnya Mas Dimas ini tuh punya e-farming gitu ya, e-farming gitu. Nah, apa sih yang melatar belakangi akhirnya Mas Dimas kayak aku kok mau bikin e-farming aja nih kayak gitu? Oke, nah ini juga menarik Mas, karena memang kalau kita hanya melihat kondisi lingkungan kita, itu kondisi kita sekarang sangat nyaman. Iya. Nah, ketika kita sudah lihat kondisi kita nyaman, itu ternyata orang lain belum tentu merasakan hal yang sama. Nah, ini menarik, menurut data memang urbanisasi itu sangat tinggi Mas. Oke. Urbanisasi itu cenderung mereka yang dari desa ke kota. Otomatis di dalamnya itu adalah orang-orang yang dimana nantinya akan meneruskan perjuangan pangan kita, itu akan pindah ke kota. Khususnya teman-teman kita, mungkin kaum milenial ya, Iya, iya. yang artinya di usia-usia produktif sampai dengan 40, 50 Iya. tahun. Sehingga wajar kita lihat kondisi di lapangan sekarang, para petani peternak itu ya usia-usia yang kita bisa bilang lanjut. Iya, benar. Sehingga sangat butuh perantara agar mereka bisa menerapkan apa inovasi yang ada di kota ataupun apa yang sudah kita upayakan. Sehingga dalam hal ini, ketika kondisi urban itu tinggi, ketika polusi tadi sudah disampaikan juga tinggi, sehingga perlu adanya barrier ataupun buffering ya, artinya yang untuk menyeimbangkan. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka kita bentuk ataupun kita inisiasi yang namanya e-farming. E-farming itu sebetulnya singkatan Mas, easy farming. Harapan kita gitu. itu untuk berkebun itu tidak susah, Oke. mudah. Dalam hal ini kita sharing merupakan kegiatan sehari-hari kita dalam hal sharing knowledge. Artinya e-farming ini awalnya adalah hanya memberikan informasi kepada mereka yang mau untuk budidaya bercocok tanam ataupun berkebun ya. Dalam hal ini kita baru fokus untuk berkebun, nanam-nanam yang kebutuhan pangan. Khususnya tadi bukan begitu terkait dengan bunga, Iya, bukan juga apalagi plastik. Iya, Nah, itu kalau kita tahu bahwa beberapa waktu kebelakang kan ada juga isu beras plastik. Oh, Nah, iya, itu benar, sangat benar. bahaya. Iya. Nah, itu sebetulnya ya kalau kita bicara panjang ya. Iya. Belum lagi kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan pangan yang juga kita masih sangat membutuhkan. Oke. Jangan sampai ketika desa ini bisa dan mampu untuk produksi, kita tidak bisa produksi Oke. karena keterbatasan teknologi dan juga inovasi dari para petani. Oke. Dalam hal ini mudah-mudahan kita bisa menjadi tadi mungkin sarana ya. Iya. Sarana mungkin teman-teman yang untuk belajar dan juga mungkin nanti bisa untuk tahu apa kemudian dibutuhkan dari awal sampai dengan panen. Oke, jadi e-farming tuh I-nya tuh easy ya, Easy. bukan elektronik gitu. Kalau elektronik farming nanti itu menanam-nanamnya lewat Iya. aplikasi ya. Nanti Kayak harvest mode nge-games. ya. Oh iya, benar. Nah, Oke. e-farming sendiri tuh berdirinya dari kapan sih, Mas? Oke, jadi kita inisiasi sudah lama sebetulnya. Cuman kita pastikan kita dealkan dan juga kita launchingkan itu memang ketika saat pandemi kemarin. Karena saya rasa atau kami rasa ini memang sudah sangat dibutuhkan oleh para masyarakat ketika memang bukan hanya yang bekerja di rumah, tetapi yang di rumah pun sekarang di rumah. Iya. Nah, artinya mereka sudah harus kegiatan sehari-hari itu di rumah. Sehingga dalam hal ini walaupun kondisi new normal sekarang ya, artinya mereka juga masih banyak kegiatan di rumah. Apa kemudian yang bisa dilakukan? Karena kami sepakat bahwa yang namanya ketahanan pangan itu harus semua orang terlibat. Iya, benar. Nah, jadi ketika semua orang bisa terjun di rumahnya untuk bertani, mungkin hanya bertanam satu, enggak apa-apa, 2, 3, ataupun hidroponik mungkin teman-teman Forbil yang sudah terapkan juga, itu juga sangat penting untuk mereka lakukan. Sehingga kita mulai itu di awal bulan Mei. Awal bulan Mei ketika itu sudah puncak-puncaknya, bulan Mei kita launching, kemudian kita publikasi dalam berbagai media sosial yang kita punya. Oke. Sehingga dalam hal ini sharing itu datang, kemudian
masukan datang, informasi datang, kemudian kita ada sesi diskusi, sharing, kemudian live dan lain sebagainya juga ada. Sehingga dalam hal ini kita juga publikasi, sehingga saya harapkan manfaat ini bukan hanya dirasakan oleh teman-teman yang ada di urban. Nah, harapannya juga teman-teman yang di desa ataupun dimanapun juga bisa merasakannya. Tapi yang utama di lingkungan kita dulu. Di lingkungan sekitar Ya, dulu ya. Jadi mulainya itu emang benar-benar dari pas awal-awal pandemi Ya. datang gitu ya Mas ya. Nah, kalau misalnya di urban sendiri kan sebenarnya udah banyak kayak gini. Terus nah ini yang akhirnya inovasi apa sih yang bikin beda gitu dari e-farming sendiri? Oke, nah kita berangkat sebetulnya dari kegelisahan antara kebutuhan pangan dan juga keutuhan kita dalam menjaga pangan. Nah, sehingga dalam hal ini kita mampu untuk berbudaya sendiri sehingga orang-orang bisa menerapkan. Nah, mungkin yang ada sekarang memang banyak sekali mereka yang mungkin juga publikasi, kemudian juga mirip ya ataupun menyerupai dengan easy farming. Cuman memang ada ya memang kalau kita bicara antara satu dan lain tentu ada kelebihan dan juga kekurangan. Nah, dalam hal ini memang yang membedakan kita coba untuk dampingi, sharing dari awal sampai dengan mereka panen, mulai dari kita berikan free ebook ya. Ebook itu artinya panduan untuk belajar dari awal sampai dengan panen. Kemudian juga ada yang namanya cara pembuatan, ini lebih dalam lagi, cara pembuatan pupuk organik cair, kemudian kebutuhan mereka tanaman sampai dengan panen, karena menanam itu bukan hanya taruh tinggalkan Mas, tapi juga kita harus pantau juga, karena yang namanya manusia butuh makanan, tanaman pun butuh makanan. Itu mungkin yang mereka kurang pahami atau mereka masih terputus sampai dengan di situ. Kemudian mereka coba nanam, dipublis yang panennya. Tentu dalam hal ini kita tidak tahu proses apa saja yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita bicara e-farming kita harus tahu pupuknya, nutrisinya, kemudian bagaimana penanganannya. Karena yang menarik dari pertanian tidak bisa kita samakan Mas. Mungkin di Sleman tempat saya itu nanam cabai, tidak ada penyakit sampai dengan panen itu aman, tetapi mungkin di kota misalnya di Jakarta, di Banten tempat saya itu juga mereka bisa jadi harus ada pestisida yang lebih, kemudian harus ada pengenanganan yang lebih, kemudian sinar matahari dan lain sebagainya. Itu yang menarik. Sehingga dalam hal ini kita lebih banyak sharing diskusi dan juga menerima pertanyaan dari mereka. Nah, jadi dua arah harapan dari kami. Nah, untuk e-farming sendiri tuh sebenarnya hanya edukasi aja, cuman edukasi, atau memang di tempat Mas sendiri ada menanam juga gitu, ada aksinya nyata kayak gitu. Yang orang-orang mungkin penasaran kayak e-farming itu di mana sih tempatnya, terus kayak aku mau lihat dong kayak gimana hasilnya kalau menanam yang benar, terus hasilnya kayak gimana kayak gitu. Siap. Nah, ini menarik Mas, karena memang belum tentu orang yang menyampaikan itu melakukan. Nah, karena memang ketika kita bicara action ataupun aksi inovasi itu tidak mudah sebetulnya. Karena memang ini juga berangkat dari teman-teman yang sudah memberikan masukan, saran dan informasi dari berbagai media yang masuk pada kami, bahwa mereka juga menginginkan teknologi yang cepat, kemudian yang tidak ribet. Karena kalau kita bicara pertanian, belum beli benihnya, belum beli polybag ya, polybag yang plastik, kemudian beli semprotan, kemudian beli tray dan lain sebagainya. Ketika itu masuk pada kita coba buatkan dalam bentuk paket, sehingga kami juga akhirnya mau tidak mau harus menyediakan itu. Dan ini bukan menjadi yang utama, tetapi ketika mereka membutuhkan kita siapkan dan kita siap. Nah, itu sampai dengan panen kita sediakan. Kemudian dalam hal pertanian juga, ini juga berkaitan dengan lingkungan ya. Lingkungan ketika mereka satu sudah menerapkan, otomatis sebelah rumah ataupun tetangga dan sebagainya juga menginginkan. Nah, jadi kurang lebih kita juga seperti itu. Dan kalau mau lihat silahkan Mas, ada di lahan ditempel sana. Kemudian juga di Cirebon itu teman kami juga sudah menerapkan di sana. Itu ada tanaman, lahan, dan mungkin kalau hanya bentuk visual bisa juga dilihat di Instagram kita, di medsos kita, di farming.id juga ada. Jadi kegiatan kita dan juga tanaman-tanaman kita. Mau lihat terong yang gagal ada, kemudian yang terserang penyakit, kemudian yang bentuknya kecil, cabai yang nggak jadi tumbuh, bunganya rontok dan sebagainya juga bisa. Silahkan. Nah, itu tanamannya sendiri itu hanya untuk ditanam aja atau ada kayak plan-plan ke depan untuk dijual juga atau dikonsumsi atau didistribusikan ke tempat-tempat tertentu gitu. Nah, ini yang belum banyak orang tahu ya, karena memang kalau kita terkait lagi bicara tentang pertanian menyeluruh, tentu harapannya harus ada dari hulu sampai dengan hilir. Artinya ketika sudah selesai kita produksi harus ada yang mengaplikasikan atau menerapkan. Nah, dalam hal ini itulah yang salah satu menjadi kendala kita Mas sebetulnya. Bukan hanya di farming, mungkin di Indonesia ya, ketika mungkin banyak sekali hasil yang maksimal ataupun yang dipanen hari itu harga menjadi anjlok. Nah, sehingga dalam hal ini harus tahu pemahaman terkait dengan manajemen juga. Nah, sehingga teman-teman kita yang sudah budidaya, kemudian sudah
menerapkan metode e-farming itu sebetulnya kita beri kebebasan. Bebasan apa? Mereka setelah panen itu silahkan. Apakah mau diterapkan sendiri boleh, dan juga dijual boleh, diberikan boleh, disedekahkan boleh, silahkan. Karena memang secara umum teman-teman e-farming ini berada di perkotaan, sehingga mereka nanam satu saja kemudian tumbuh mereka sudah senang sekali. Artinya itu sudah bisa untuk diterapkan di dapurnya. Iya. Contoh bayam ternyata juga bisa di jus, diberi campuran susu dan diminum. Nah itu juga bisa untuk diolah sendiri. Sehingga dalam hal ini belum banyak juga mereka yang produksi dalam jumlah yang besar. Nah jadi nggak bertonton kemudian nggak berkilo-kilo, itu tidak. Tetapi mereka yang mau kemudian yang berhasil diterapkan sendiri, paling tidak mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga untuk hal sayur-sayuran. Oke. Nah untuk orang-orang awam nih kayak misalnya aku, terus Iya. teman-teman yang lainnya kayak gitu, dapat materi apa aja sih ketika belajar di e-farming ini? Oke, tadi sempat ya kita diskusi terkaitan dengan pertanian menyeluruh dari awal sampai dengan akhir. Nah yang kita dapatkan tentu dalam hal ini adalah edukasi jelas. Kemudian juga pendampingan itu dalam hal mungkin ketika mereka bingung ingin bertanya kepada siapa, kita siap untuk sharing. Oke. Nah dalam hal ini kami juga mempunyai tim, baik itu dari tim media dan juga tim konsultan, sehingga dalam hal ini mereka ketika bertanya kita bisa secepat mungkin merespon. Nah yang kita berikan otomatis kita harus ada yang namanya pendampingan tadi. Kami tidak bisa kemudian terus menerus untuk bergantung kepada keinginan mereka secara cepat menjawab. Oke. Sehingga kami sediakan yang namanya e-book. E-book ini adalah buku yang kemudian bisa untuk dipelajari secara online ya. Dalam hal ini mungkin gampang sekali, kita tinggal download. Kemudian e-book itu dari awal sampai panen yang praktis ada dan juga yang detail ada. Oke. Nah jadi silahkan kalau memang hanya pingin untuk mencoba dulu, download yang biasa itu ada, kemudian tanam, pupuk dan sebagainya ada. Tetapi yang full itu kita juga ada. Mengapa kemudian harus dipupuk? Kenapa kemudian harus berapa dosisnya? Kemudian kenapa kita harus membeli kalau bisa buat sendiri? Kita juga ada caranya membuat pupuk organik cair, pupuk organik padat dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini kami harapkan juga bukan hanya memberikan hal yang biasa, tetapi mereka mungkin itu sudah menjadikan poin plus bagi mereka terhadap e-farming dan juga terhadap pertanian yang ada sekarang. Oke. Nah tadi Mas sempat bilang kalau misalnya e-farming sendiri juga menyediakan kayak alat-alatnya gitu kan untuk pemula-pemula. Nah kalau misalnya ada yang aku tuh nggak mau beli alatnya nih, kayak pengen pakai alat-alat yang seadanya gitu, kayak mungkin polybagnya bisa diganti pakai bungkus-bungkus bekas kayak gitu-gitu, apakah itu memungkinkan juga? Nah, boleh saja Mas, karena memang yang namanya bertani di kota itu sangat beragam. Mungkin hidroponik di sini belum bisa diterapkan di rumah Jakarta yang sebelah atau di komplek apa. Karena memang kebutuhan air, kebutuhan cahaya tidak cukupi. Sehingga yang mereka ada di sana itu bisa diterapkan sangat bagus. Kita sangat mendukung. Baik itu daur ulang, baik itu pemanfaatan lagi, itu juga sangat bagus. Sehingga dari paket yang ada itu mungkin bisa hanya benihnya saja, atau bisa hanya medianya saja, kokopit, kemudian polybagnya saja, tanpa adanya mungkin kaleng bekas. Karena mereka biasanya masih punya yang namanya kaleng sisa makanan, apalagi habis lebaran Mas. Nah itu banyak sekali ya. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk berkebun, bertani, ditambah lagi dengan aqua botol dan lain sebagainya. Itu juga bisa, baik itu disusun secara vertikal atau biasa kita sebut yang namanya vertikultur, yang dimana kita susun secara ke atas vertikal ya. Kemudian ada juga yang namanya hidroponik dengan media air, tentu dalam hal ini harus dikendalikan airnya. Kemudian ada juga yang namanya sekarang lagi booming adalah aquaponik ya, antara tanaman dan juga air juga disatukan. Dan yang aquaponik yang lagi hits juga namanya budik damber sekarang, budidaya ikan dalam ember. Tahu yang ikannya ada di bawah terus tanahnya di atas gitu ya. Biasanya kangkung Mas. Di dalam sana itu bisa kita panen, kemudian kita olah lagi terus menerus seperti itu juga boleh. Bisa sekali. Itu cuma bisa kangkung doang atau bisa tanaman berakar Mas. Bisa semuanya. Cuman memang karena kita beli ke pasar, pernah ke pasar nggak Mas? Ya pernah. Nah sehingga dalam hal ini kita beli kangkung, dia kan ada akarnya biasanya. Beda kalau selada, kita kadang-kadang beli selada cuman atasnya. Tapi kalau di pasar yang pesan itu juga bisa. Nah sehingga dalam hal ini kangkung dipotong atasnya buat dimasak, kemudian akarnya tidak dibuang, tetapi diberikan di atas media dalam embernya tadi. Sehingga itu yang sangat mudah. Mereka untuk tumbuh lagi sangat mudah. Nah kalaupun tidak ada, kita juga bisa gunakan dengan benih sebetulnya. Ditaruh saja, itu juga bisa. Boleh saja tanaman berdaun Mas, bukan tanaman berbuah. Kalau mangga nggak bisa. Mangga nggak bisa, bagi durian ya, tapi nggak bisa. Sekarang soalnya lagi musim mangga Mas. Oh iya benar ya.
Jadi itu kurang lebih. Tadi kan Masnya bilang edukasinya lewat e-book gitu. Mm-mm. Kalau misalnya ada teman-teman atau mungkin siapa gitu yang kayak wah aku malas tuh kalau suruh baca gitu, Oke. mager deh baca gitu, pengennya lihat atau praktek langsung. Kira-kira bisa nggak sih Mas? Bukan hanya e-book sebetulnya. Kita Oke. juga ada media biasa Mhm. disebut dengan microblog ya, tahu Oke, ya. oke, Artinya secara visual. Oke. Nah, artinya kita bahas itu tapi dibentuk dalam gambar. Itu bisa Mhm. diakses melalui akun Instagram kita. Oke. Contohnya pemupukan. Oke. Pemupukan itu kita bahas, itu hanya mungkin 8 slide atau Mhm. 9 slide, bentuknya gambar dan juga ada tulisan. Nah, Oke. mungkin mereka yang lagi mager di kasur Mhm. tiduran bisa scroll kemudian slide-nya dipindah 1 2 3 4 walaupun Mhm. hanya satu feed itu dibaca, tetapi paling enggak mereka sudah ada yang didapatkan. Oke. Nah, itu memang lambat ya, tetapi itu sedikit banyak bisa memberikan masukan kepada mereka ataupun memberikan awalan minat untuk selanjutnya mereka membaca yang lain. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang kita lakukan. Kalau untuk video kita belum banyak project sana, Mas. Karena memang berkaitan dengan video ini kita juga harus siap tanaman itu yang memang benar-benar bagus. Iya. Karena kalau kita upload misalnya di YouTube ya, kita Iya. bisa bilang YouTube, tentu yang lebih menarik tanaman yang hijau-hijau, Iya, yang iya. bagus-bagus, yang sukses-sukses. Oke. Nah, kalau kita lihat di sana tentu saingannya susah ya. Iya, iya. Nah, walaupun kita juga bisa, tetapi dengan perlakuan tertentu, dengan trik khusus dan lain sebagainya. Tetapi itu yang mereka lihat belum tentu apa yang dirasakan, Iya, karena benar. memang banyak sekali stepnya. Nah, Iya. kurang lebih begitu, Mas. Nah, nanti kita juga insya Allah akan tahap ke sana juga bisa diterapkan. Oke. Nah, kalau dari materi-materi yang ada itu selama ini yang paling diminati apa sih, Mas? Oke, yang paling diminati itu untuk persemaian biji, Mas, benih. Oke. Nah, itu yang mereka biasa lakukan. Yang mereka lakukan biasanya hanya ditebar di tanah ataupun di polybag. Oke. Mereka tidak paham bahwa sebelum itu ada proses untuk pemecahan benihnya, untuk menjadi atau muncul menjadi tanaman yang siap untuk dipindahkan. Oke. Sehingga dalam hal ini banyak sekali begitu benih ditebar di tanah itu banyak yang nggak tumbuh. Oh. Padahal mereka tidak tahu bahwa itu semua harus disiapkan dulu melalui proses pembenihan. Oke, Nah, oke. itu yang perlu kita beritahu kepada mereka juga. Karena kita sampaikan itu dari benih biji, Mas. Mungkin mereka punya timun di rumah, keringkan benihnya ataupun buah apapun yang ingin ditanam lagi juga silahkan. Oke. Nah, tentu dalam hal ini perlu pemahaman. Jangan kemudian begitu selesai langsung dibuang di tanah sekitar. Tentu seringkali ada yang tumbuh, Mas. Seringkali Ya, ya. mungkin belakang rumah Mas Hendy mungkin buang cabai, kemudian buang tomat dan lain sebagainya, mungkin tumbuh ya 1 2 3, tetapi itu hanya sebagian kecil sekali Oke. yang benar-benar kuat. Tetapi kalau kita mau upayakan full, benar-benar itu dari awal, tentu kita harus pemecahan dormannya dulu, kemudian direndam air, kemudian disiapkan, baru nanti begitu tumbuh paling tidak 3 daun baru kemudian dipindahkan. Nah, itu kemudian yang mereka paling banyak diskusi terkait itu, kenapa benih saya ditebar kok nggak tumbuh, Mas, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Iya, iya. Aku juga pahamnya gitu sih, Mas Dimas. Jadi kayak kupikir ketika biji-bijian atau benih yang kita beli itu ya langsung ditaruh di tanah aja, ya udah Iya. tinggal nunggu dia tumbuh terus kita siram-siram gitu aja kayak gitu. Itu ternyata tidak seperti itu, Iya. Mas. Masa kita biarkan bayi taruh di kursi nggak mungkin Iya, bisa benar, tumbuh. benar, Nah, benar. artinya perlu ada pengendalian terlebih dahulu, tentu ada yang namanya budidaya sebelumnya. Jadi kayak tempat-tempatnya itu juga harus pindah gitu ya. Iya, sebaiknya pindah. Karena yang namanya mungkin piring ini dimakan secara 10 orang banding dengan 1 orang, tentu lebih enak yang 1 orang. Sehingga sudah makin besar, kalau tadinya kita tebarkan 10 biji jadi 1, tentu dalam hal ini mereka akan kompetisi mana yang kuat oke, dan oke. mana yang mati. Sehingga Oke, dalam oke. hal ini perlu kita pindahkan agar nutrisi mereka juga tercukupi. Oke. Jangan piring 1 dipakai 10 orang. Nah, Oke, dalam oke, hal oke. ini mungkin semakin mereka besar satu persatu. Oke, jadi mereka sama-sama rebutan nutrisi gitu ya, Iya, Mas? betul. Ya, itu kurang lebih sama kita, Mas. Sama Oke. seperti makhluk hidup lainnya. Nah, tadi Mas Dimas sempat bilang kalau misalnya ternyata pupuk tuh nggak harus beli gitu, kita Iya. bisa bikin sendiri. Nah, emang gimana sih Mas caranya bikin pupuk sendiri Oke. gitu? Prinsipnya tanaman busuk atau buah busuk itu tentu ada mikroorganisme pembusuknya. Nah, mikroorganisme pembusuk ini juga bisa kita terapkan, kita manfaatkan, kita olah menjadi pupuk. Dalam hal ini adalah mikroorganisme atau biasa disebut dengan mikroorganisme lokal. Nah, dalam hal ini apa yang busuk itu tentu ada di sekeliling kita. Nah, buah busuk, nasi busuk, kemudian sayur busuk itu bisa kita peram, kita olah, kemudian diambil bisa jadi pupuk cairnya. Sehingga ada yang namanya POC, pupuk organik cair, dan juga ada juga yang namanya padat. Oke. Padat ini kalau kita biasa sebut seperti kompos. Oke. Kompos ini ada juga bagiannya sendiri. Seringkali kita sebut ada juga yang dari kotoran ternak. Oke. Ada juga limbah rumah tangga, terserah saja. Apa yang ada dan itu harus basicnya bahan organik. Oke. Nah, kalau bahan anorganik itu bisa diolah tadi menjadi bahan ulangan atau recycle, reuse dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk organik harusnya kita bisa terapkan di rumah. Tidak mengurangi, tidak kemudian
menimbulkan sampah bagi lingkungan. Karena Iya, ini benar. menarik Mas, kurang lebih sekitar 35 ton, 35 juta ton itu sampah organik kita keluarkan di Indonesia. Oh, Nah, oke, itu oke. per tahun. Mhm. Nah, bayangkan kalau tidak ada yang bisa mengolahnya, itu untuk siapa? Hancur, kemudian efeknya ke gas. Iya. Ini pengaruh ke metan juga. Iya, benar. 2 ton lebih kita emisi keluar ke udara, baik itu dari kotoran ternak, itu juga harus kita olah sendiri. Sehingga dalam hal ini pengolahan pupuk juga penting untuk kita lakukan sehari-hari di rumah. Oke. Nah, jadi begitu Mas yang mereka kurang lebih tidak manfaatkan. Tapi rata-rata mereka buat itu seringkali ada yang masukkan dalam botol, kemudian bertanya, Mhm. dalam waktu 3 hari 7 hari botol saya meledak Mas. Nah, itu bagaimana? Iya, Nah, iya. sehingga dalam hal ini juga kita harus beritahu di sebelumnya saja. Karena yang namanya makhluk hidup juga bernafas, respirasi sehingga menimbulkan oksigen. Ketika Oke, mereka oke, oke. tutup otomatis terjebaklah di dalam. Oke. Sehingga perlu sehari 2 hari kita buka pelan-pelan sehingga itu bisa keluar. Nah, Oke. sehingga ini tidak menimbulkan bahaya dan juga mereka sebetulnya ada juga yang tidak tahu sehingga menganggap itu seperti gagal atau bahaya karena Oke, bisa oke. meledak. Oke, Nah, oke, padahal oke. itu aman-aman saja tidak masalah. Itu namanya proses fermentasi. Oke, ya, ya. Aku juga pernah tuh ngalamin kayak gitu. Jadi nggak sengaja nih, aku punya botol isinya kan jus nih Mas. Mm-mm. Jus apel sama apa aku lupa. Nah, abis itu udah lama tuh Lupa ya. lupa nggak dibuang. Nah, pas kesenggol tuh terus jatuh, terus dia langsung kayak meledak gitu. Kayak gitu. Aku pikir kenapa kayak gitu. Ya karena di situ sudah hidup Oke, organisme oke. lain. Artinya Nah, itu aman kok. Kalau misalnya dalam proses pembuatan pupuk sendiri ya, pupuk cair sendiri tadi, kalau misalnya udah ngalamin hal kayak tadi, apakah itu masih tetap bisa digunakan untuk pupuk atau gimana Mas? Ya, jadi yang namanya proses fermentasi itu juga ada fase dia berhenti. Oke. Nah, semakin bagus itu sebetulnya ketika mereka sudah berhenti proses fermentasinya. Tetapi kalau masih berjalan itu juga tidak masalah Mas, aman saja. Oke. Yang penting memang tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungannya seperti contohnya tanda dia gagal adalah berbau busuk. Oh, oke. Kemudian menimbulkan aroma menyengat tadi ya. Mhm. Kemudian berubah warna yang cenderung sangat jauh. Biasanya hijau muda jadi hijau tua. Oh, oke. Lebih apa namanya? Rapuh lah Mhm. si hijauannya misalnya. Ya, ya. Kemudian limbah rumah tangganya lebih ibarat kita mungkin lebih mudah untuk hancur. Oke. Tapi dalam ini tetap sama, kemudian tetap bau dan sebagainya itu juga sebaiknya tidak digunakan. Tetapi kalaupun mau digunakan tidak masalah. Oke. Cuman efeknya nanti akan lebih lama di tanahnya. Mereka Oke. akan prosesnya di tanah lagi, bukan lagi di botol. Di tanah itu lebih lama Mas daripada di botol. Oke, Karena oke, yang oke. namanya botol tadi kita tahu atau kita cari mikroorganisme yang anaerob yang Oke. tidak ada udaranya. Tapi kalau di luar dia bisa jadi kena hujan, bisa jadi ada bakteri lain yang Oke. kemudian bisa berkompetisi mati, bahkan nanti yang tumbuh bakteri yang tidak diuntungkan. Oh, Nah, itu gitu. yang menjadikan kegagalan dari pembuatan pupuk. Oke. Nah, dalam pembuatan pupuk ini kan otomatis harus ditutup Iya. tempat untuk pembuatan pupuknya. Nah, berarti ketika kita udah membuat itu tuh benar-benar udah ditutup itu paling enggak jangka waktunya berapa lama? Terus kalau misalnya besoknya nih aku mau tambahin Oke. ada sisa nasi Ya. yang enggak kemakan daripada dibuang gitu kan, terus ya udah deh ditambahin aja ke tongnya itu gitu buat jadi pupuk lagi gitu. Kira-kira gimana nih Mas? Itu Apakah boleh bisa? Mas, bisa. Karena memang fermentasi kan terus berjalan. Oke. Nah, ketika kita harus memulai dari nol, artinya mulai dari nol ya Mas. Nah, itu kan kayak gitu ya. Artinya kita sudah ada yang di dalam itu siap hampir jadi, kemudian ditambahkan yang baru, otomatis yang siap jadi tadi akan juga mengambil makanan dari yang baru. Sehingga yang baru tadi bisa lagi lebih cepat. Nah, sehingga ketika kita sudah siap atau kita punya pupuk itu siap jadi, kemudian kita ambil hanya setengah ataupun 3/4, sisakan sedikit kemudian diberi limbah yang baru, itu akan mempercepat prosesnya. Karena ada yang sudah siap perang duluan, karena sudah ada yang sudah jadi. Nah, dalam hal ini bisa untuk dicampurkan. Boleh saja, yang penting dia organik, limbah Oke, organik. oke, oke. Jadi meskipun dibuka tutup tetap masih bisa digunakan gitu. Iya. Nah, karena memang basicnya anaerob tapi nggak full Mas, fakultatif. Artinya tetap dibuka, kalau nggak dibuka meledak tadi dia. Oh iya ya. Nah, jadi tetap dibuka sekali dua, kemudian kalau kompos kita harus balik seminggu sekali. Nah, karena itu juga untuk mempercepat ya dan juga meratakan Oke. mikroorganismenya agar juga bekerja secara bagus. Nah, untuk pupuk cairnya sendiri tuh dari mulai membuat pertama kali ini sampai akhirnya bisa siap digunakan tuh berapa lama? Untuk waktunya tetap beragam Mas, karena yang Gitu. namanya limbah atau kotoran sampah itu juga mempunyai, kalau kita bilang mungkin ini agak ilmiah sedikit ya, mungkin lignin ya ataupun batas dia susah untuk dihancurkan mikroorganisme. Oke. Nah, sehingga batas-batas itu yang perlu dilakukan dengan teknologi fisik. Contohnya apa? Contohnya kita potong kecil-kecil dulu. Oke. Kemudian kita campur air. Kemudian jangan
kemudian satu gumpalan besar jadikan satu, itu jangan, karena itu akan memperlambat. Nah contohnya misalnya tangan kita segini ya, kita masukkan mikroorganisme, tentu dia hanya menempel di pinggir-pinggir. Tetapi kalau kita potong kecil-kecil, mereka akan nempelnya kan makin banyak di pinggir-pinggirnya, sehingga itu makin cepat. Cepat atau lambatnya itu tergantung dari proses fermentasinya. Dan juga nanti ketika kita terapkan ke lapangan itu tidak menimbulkan bahaya, dan juga nanti efeknya kalau memang sudah positif hasilnya akan bagus. Umumnya itu 1-3 minggu udah bisa kita olah, kita manfaatkan. Ada nggak sih kayak ciri-ciri yang bisa dilihat gitu sebagai orang awam gitu ya? Kayak oh ini tuh udah bisa digunakan kayak gitu. Ada ciri-ciri khususnya dari pupuknya itu sendiri nggak sih? Ciri-ciri khusus itu adalah dia berubah warna menjadi lebih gelap, lebih tua. Kemudian yang kedua, bau busuknya berkurang, baunya cenderung ke lebih wangi. Oh, jadi wangi. Jadi lebih kayak apa ya? Mungkin tape ya, tahu ya tape. Tape, kemudian asam-asaman itu lebih ke seperti itu baunya. Tidak lagi menyengat, tidak lagi berbau busuk, karena yang nama gasnya tadi, amonia tadi itu sudah dikurangi. Udah diubah menjadi nitrat dan nitrit. Artinya itu menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan juga. Nah, sehingga ini bisa diterapkan. Kemudian kalau bentuknya padatan fisik, contohnya daun kering ataupun tadi padatan sayur, itu dia menjadi lebih remah. Bahkan kalau lebih kecil kita ubah, kita olah, itu tentu dia menjadi lebih hancur, warnanya seperti tanah. Nah itu harapannya nanti sudah seperti itu, tandanya sudah bisa digunakan atau sudah jadi. Oke, menarik sekali ini, kayaknya bisa langsung dicoba ya. Habis nonton ini langsung dipraktekin di rumah gitu, bikin pupuk saya sendiri bisa, langsung mulai bercocok tanam gitu. Nah dari e-farming sendiri itu punya berapa staff sih sampai detik ini Mas? Oke, jadi e-farming ini kita ada 5 orang. Nah di dalamnya memang bagian khusus di bagian tertentu media ya. Maaf 4 orang karena satunya sudah tidak lagi karena gitu. ini staff ya, kita kontrak sepertinya Mas. Namanya sistemnya. Ketika itu sudah berhenti, mereka tinggal 4 sekarang, sehingga dalam hal ini ada saya dan juga rekan saya itu di bagian teknis, kemudian juga bagian mengelola tim, kemudian ada bagian media IT, kemudian ada CS. CS artinya pertama kali mereka bertanya ke CS, kemudian ketika CS tidak bisa ataupun butuh bantuan bisa ke kami langsung. Kemudian ada juga tim tadi media ya, sudah ya. Nah, tim media. Nah, jadi hanya segitu orangnya. Nah, awalnya merekrut mereka-mereka ini gimana Mas? Ya, jadi kita memang sesuai kebutuhan Mas. Ketika memang butuh bantuan untuk dalam hal ini visualisasi, karena memang ketika kita ingin maksimalkan sesuatu, tentu kita cari orang juga yang mempunyai passion di sana. Sehingga dalam hal ini kita bicara media, tentu mereka yang bisa untuk desain dan lain sebagainya. Tentu dalam hal konsultasi, mereka yang juga lebih paham dan juga lebih bisa menyampaikan kepada para mitra lah, kita sebut mitra e-farming. Nah jadi seperti itu Mas. Sejauh ini cukup, itu semua cukup. Dan juga menariknya tentang teknologi, memang sedikit orang itu bisa Mas. Menariknya tidak perlu langsung terjun ke lapangan waktu berapa banyak, tetapi cukup satu kemudian men-sharekan materi dan sebagainya, itu sudah bisa. Itulah menariknya teknologi. Nah dari tim yang ada itu tadi, apakah mereka itu mendapatkan edukasi dulu sebelum akhirnya mulai bekerja nih, kayak dapat satu pola pikir, pemikiran yang sama, satu tujuan lah intinya kayak gini tentang tentang urban farming ini gitu. Jadi sebetulnya latar belakang mereka yang membuat mereka ingin ataupun ikut untuk bergabung sampai dengan sekarang. Nah, sehingga ketika kita bicara urban farming, ketika kita bicara tentang pertanian, perkebunan, peternakan, berkaitan dengan pertanian itu mereka sudah memahaminya. Tentu di awal kita tetap berikan informasi Mas, akan apa, kemudian farming visi dan kemudian manfaatnya apa, kemudian apa yang mereka dapatkan, dan juga bekal-bekal nanti yang mereka juga butuhkan untuk sampai dengan saat ini ada, itu kita sampaikan. Dan nyatanya mereka juga solid, kita juga solid. Harapannya terus seperti ini, karena memang sedikit banyak mulai kita rasakan manfaatnya. Banyak sekali yang merasakan, kemudian ini juga dirasa penting, kemudian kemana mereka sharing, dan juga seperti itu. Kalau untuk langsung ke lapangan mungkin sedikit ya, karena memang baru di lingkungan sendiri. Kalau saya mungkin sekitaran Tempel, Sleman, tapi kalau teman-teman mungkin masih di media sosial. Nah dari teman-temannya itu emang tersebar dari berbagai teman-teman itu ada satu di Cirebon, kemudian ada 2 di Cirebon, 2 di Jogja. Satu di mana ya, satu ya, jadi mobilisasi. Nah jadi memang kita menyebar Mas. Nah gimana sih caranya Mas Dimas ini untuk menyebarkan pesan positif ini gitu, hal baik ini ke anak-anak muda gitu, ke milenial dan masyarakat?
Nah, ini luar biasa pertanyaannya. Nah, berangkat dari kita sadari bersama bahwa yang namanya Indonesia ini kalau dulu kita lahir sampai dengan sekarang tahu bahwa negara agraris Mas, Iya, benar sebetulnya. banget. Negara di mana yang sangat kaya, Iya. baik itu dari tanaman, dari tumbuhan, dari hewan dan lain sebagainya, itu sebetulnya bisa sekali. Bahkan kenapa harus kemudian impor dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa garam impor, Mas? Mungkin nggak ada itunya ya, apa petani garamnya nggak ada. Oh, oke. Karena di Jawa Timur itu ada gudang, Mas. Oke. Tapi isinya bukan garam. Oh ya. Oke, ya, itu ya. Nah, Oke, itu. oke. Nah, jadi ini selingan saja. Iya, iya, iya. Nah, tetapi ketika itu semua sudah kita lakukan sehingga sampai sekarang sudah memberikan effort dan manfaat, itulah yang mereka lihat. Nah, ketika kita tahu negara agraris, mereka kenapa tidak kemudian mencukupi kebutuhan pangannya sehari-hari? Kita tahu kebutuhan itu masih datang dari mana-mana. Jakarta masih dari Magelang, kemudian masih dari Purworejo, bawa udangnya, bawa sayurnya. Kenapa kemudian tidak bisa kita petik sendiri dari halaman rumah atau pekarangan rumah? Padahal sehari-hari kita lewat pekarangan, sehari-hari kita lewat depan rumah, sehari-hari bertemu dengan keluarga, sehari-hari pasti ada yang di rumah, pasti ada yang di luar. Oke. Nah, dalam hal ini yang di rumah, kenapa tidak kemudian diberi tugas untuk 15 menit, 10 menit kita kelola tanaman kita. Oke, Nah, oke. itu yang membuat mereka mungkin sedikit ya, karena kita bicara sedikit-sedikit karena ini kemauan kita. Iya benar. Nah, karena kemauan itu kan tumbuh dari dalam diri. Oke, Mudah-mudahan ini bisa memberikan efek kampanye kebaikan kepada teman-teman sekalian sehingga mau memulai untuk berkebun. Oke. Nah, kebanyakan orang kan mikirnya kayak wah berkebun mager nih gitu, Iya. orang beli aja gampang gitu. Apalagi sekarang pakai aplikasi udah langsung Betul. diantar ke rumah gitu kan ya. Iya, banyak sekali. Nah, menurut Mas Dimas nih sebenarnya benefit apa aja sih ketika kita melakukan atau urban farming ini dilakukan gitu, selain kita bisa menikmati hasilnya gitu. Benefit apa aja sih yang sebenarnya bisa didapatkan oleh masyarakat ketika mereka mau loh ikut terjun langsung gitu. Oke. Ya, kalau hanya kita bicara seperti itu, tentu Indonesia dari dulu sudah impor saja, Mas. Gak usah lah nanam, gak usah lah kemudian nyari-nyari ikan di laut, Iya. beli saja. Nah, tapi apakah itu Indonesia kita? Nah, tapi kan tidak. Sehingga mereka fokus swasembada, bangun food estate ya. Sekarang istilahnya ada di mana Kalimantan kalau nggak salah, itu ada. Kemudian itu yang diupayakan. Nah, dalam hal ini untuk kegiatan kita di urban, tentu kegiatan urban sehari-hari mereka sangat padat kegiatan. Oke. Sehingga sangat minim bertemu keluarga dan juga sosialisasi kolaborasi dengan keluarga sendiri. Nah, di momen-momen seperti ini, momen keluarga seperti ini jangan sampai kemudian kita banyak di rumah tetapi hanya sibuk sendiri-sendiri. Iya, benar. Dalam hal ini yang kita upayakan, kita kampanyekan juga dengan berkebun kita bisa berkolaborasi, kemudian bisa Gotong royong ya. gotong royong menjaga keharmonisan keluarga benar dengan belajar bersama, kegiatan Oke. exercise. Iya, benar. Kemudian juga bisa memberikan pelajaran tentang kesabaran, Mas. Iya, benar banget. Karena yang namanya biji kita lihat sehari-hari baru tumbuh sedikit. Kapan ya Pak tumbuhnya ya? Iya, Kapan iya. ya Mah? Nah, ini pelan-pelan kemudian tumbuh sampai dengan dia panen membutuhkan waktu yang lama. Ini kesabaran juga bagi anak-anak. Selain itu juga kita juga bisa mengurangi kegiatan di dalam seperti mungkin yang negatif bagi orang tua sekarang adalah banyakkan anak-anak pegang gadget. Iya, Mas. benar Nah, dalam banget. hal ini mungkin itu bisa dikurangi, tetapi lebih banyak kegiatan bermanfaat seperti berkebun. Oke. Nah, tetapi kalau masih orang yang berpandangan seperti itu, tentu itu tidak juga bisa kita paksakan untuk dirubah. Karena yang namanya kegiatan juga tadi tumbuh dari diri sendiri, tetapi kita upayakan untuk sampaikan bahwa berkebun ini bukan hanya menanam, memanen, dimanfaatkan, tetapi juga kita bisa ada kegiatan lain. Estetika ada, kemudian kekompakan keluarga ada, kemudian memanfaatkan, menghemat pengeluaran keluarga juga ada. Oke. Karena ketika kita beli satu itu juga bisa dimanfaatkan terus-menerus. Seperti hidroponik, kita beli paralon awal mungkin mahal, tetapi itu tidak akan hilang mungkin 2 tahun ke depan, tidak akan rusak. Mungkin hanya menambah nutrisinya, menambah benihnya dan lain sebagainya. Mungkin itu sudah cukup untuk berapa tahun ke depan. Oke. Dan benihnya sendiri pun kita bisa bikin sendiri gitu ya, Mas ya? Ya, Nggak harus beli gitu. tidak harus beli. Tentu kalau kita bisa manfaatkan apa yang ada, kita bisa manfaatkan yang ada. Kecuali kita mau cari yang nggak ada. Nah, Oke, misalnya di rumah kita biasa kacang panjang, timun, tetapi kita pengenlah nanam buncis, Oke. otomatis beli biji buncis. Kemudian sayur-sayur yang lain. Kalau di farming sendiri paketnya itu ada 12 benih, Mas. Oh gitu. Oke, oke. Tanaman semua, mulai dari pangan sampai dengan ada tanaman sayur yang berbuah, cabai dan tomat dan juga terong. Oh gitu. Nah, jadi ada 12 tadi. Oke. Kadang ada nggak sih yang kayak request gitu? Aku maunya ini semua aja kayak gitu. Ada nggak? Ada, Oke, ada oke. yang lebih banyak apa, kemudian lebih sedikit apa, atau
ini nggak usah, yang ini saja, itu juga ada. Itu bisa kita siasati. Biasanya yang diminati apa sih? Yang diminati yang tanaman sayur, Mas, Oh. karena itu yang paling gampang. Oke, Nah, oke. seperti selada, kemudian kalau sekarang sawi banyak sekali macamnya, pakcoy yang paling diminati. Kemudian cabe, tomat, terong itu masih jadi peminatnya. Cuman kita kirimkan satu free bonus, itu adalah wortel, Mas. Oh gitu ya. Wortelnya tidak biasa tapi rainbow wortel. Oh, Nah, oke. jadi ada warna-warninya. Oh gitu ya. Nah, ini yang mungkin kan dari atas nggak kelihatan ya. Ini kan surprise. Iya benar. Di bawah ini nanti gimana ya hasilnya, kemudian besarnya seberapa, warnanya apa, itu kemudian yang bisa kita berikan kepada mereka. Gitu. Baru tahu loh, ini pertama kali aku tahu ada rainbow wortel gitu ya. Ada, bukan Kirain- hanya cabe ya. Oke, kirain cuma unicorn aja Oh. yang rainbow gitu. Oke. Kirain oke, little oke. pony doang yang rainbow gitu kan, ternyata Banyak. wortel juga ada Iya. gitu. Dan ini pasti seru banget sih. Oke, oke. Nah, sampai detik ini apa sih tantangan yang dihadapi ketika mengedukasi orang-orang gitu, Mas? Oke, tantangan kita terberat memang educate ya, Mas ya. Karena memang seringkali orang itu memang taunya hanya di bagian hasil kesuksesan. Ketika mereka sudah tahu kendalanya apa, susahnya apa, tentu mereka seringkali berhenti ataupun jeda. Nah, dalam hal ini kita juga harus proaktif menanyakan bagaimana tanamannya, kemudian bagaimana perkembangan di hari ke-7 misalnya. Kan dia misalnya sudah mulai tanam. Mulai tanam hari ini kita catat, kemudian hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 mungkin kalau selada tadi pakcoy udah bisa dilihat hampir panen ya, tapi kalau yang lain belum. Nah, dalam hal ini kalau kita bahasakan keistiqomahan ya. Oke. Mungkin mereka itu masih banyak yang berkurang. Nah, kemudian dalam hal ini perlu kita terus pacu semangatnya, motivasinya bagaimana nanti hasil akan manfaat seperti apa. Nah, jadi itu hanya sebagian kecil, Mas, dari tantangan kita. Sebetulnya ada beberapa lagi yang itu juga luar biasa. Kami rasa tantangan itu bukan tantangan, tetapi kita belum ketemu saja cara yang tepat bagi mereka. Nah, ini kan menghadapinya orang-orang yang emang pada Iya. dasarnya mereka yang punya keinginan untuk belajar gitu kan. Nah, ada nggak sih atau kegiatan yang Masnya tuh turun langsung gitu kayak mengedukasi, mungkin Masnya langsung edukasi ke orang-orang petani-petani yang tua-tua nih yang mungkin masih pakai gaya bertani yang masa lalu Tradisional gitu tradisional, ya. terus diedukasi dengan gaya bertani yang sekarang yang kayaknya lebih baik atau meningkatkan kualitasnya kayak gitu. Pernah nggak, dan mungkin ada tantangannya juga nggak sih ketika Oke. menghadapi itu? Ya pernah, Mas, saya seringkali ya keliling-keliling ya, bukan cuma di Sleman, di Jawa, tapi di berbagai wilayah. Tentu dalam hal ini tantangan juga banyak sekali karena tadi catatannya bahwa mereka sudah lama sekali berkegiatan bertani seperti itu. Nah, dalam hal ini dengan usia-usia dan juga perbedaan usia yang berbeda, seringkali kita dianggap anak baru. Oke. Nah, dalam hal ini mungkin pandang sebelah mata dan sebagainya. Padahal yang kita lihat di lapangan tentu dalam hal ini masih bisa ditingkatkan atau bahkan dilebih baguskan. Contoh, kita ambil contoh sederhana. Mungkin mereka 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun bertani, mereka mungkin rasakan sekarang tanah mereka mulai keras. Mulai susah untuk ditanam, mulai harus lebih banyak pupuk yang diterapkan. Nah, ini menjadikan pertanyaan bahwa sebetulnya yang dulu diberikan itu adalah pupuk-pupuk yang kimia, yang Iya, sintetis, yang lain sebagainya. Tentu dalam hal ini kita harus educate bahwa kebutuhan akan organik juga diperlukan. Sehingga walaupun kita tahu produksi akan menurun sedikit, tetapi akan ke depan menjadi lebih pangan yang sehat. Jadi tantangannya ya komunikasi, kemudian juga seringkali kita mungkin namanya manusia ada tingkat kesabaran, Mas ya. Iya, Itu iya. dalam hal ini ketika memang sudah benar-benar tidak bisa ataupun kita udah upayakan dan juga mungkin hasilnya bisa jadi hari itu atau kapan-kapan, kita sudah cukup sampai dengan di situ. Oke. Nah, peran e-farming sendiri itu apa, Mas, sampai detik ini gitu di masyarakat? Oke, jadi peran itu kan yang kita rasakan sekarang atau yang sudah kita sharingkan kepada mereka. Nah, kalau untuk peran sendiri yang kami rasa itu seringkali masih berbeda dengan yang masyarakat rasakan. Oh, Nah, gitu. dalam hal ini mungkin dari kami dulu, kami rasa kami sudah full sekali memberikan support. Dalam hal ini mungkin dari sharing ibu, kemudian sharing microblog, catatan, kemudian masukan kepada mereka, diskusi asik menarik, kemudian tanya jawab dan lain sebagainya. Tetapi mungkin bagi mereka peran kita mungkin masih harus terus ditingkatkan. Iya. Nah, dalam hal ini kita juga terus siasati, kita juga sering evaluasi, kemudian ini juga menjadi catatan kita untuk kembali lebih baik lagi di kemudian hari. Jadi peran kita ya sebenarnya utamanya adalah bermanfaat bagi mereka untuk berkebun atau bertani.
Nah, baik itu di lahan biasa ataupun lahan luar biasa. Nah, untuk dampaknya sendiri yang udah dirasakan, apakah udah ada gitu? Oke, kalau untuk dampak saya rasa sudah banyak ya, Oke. karena mereka sudah bisa panen sendiri, sudah bisa tadinya beli dan tidak beli, kemudian Oke. bisa mengurangi kegiatan yang tidak manfaat bagi mereka, dilakukan untuk kegiatan lebih manfaat dan produktif, yaitu berkebun. Kemudian juga ada yang mereka tanam itu belum belum berbuah tapi sudah diminati oleh tetangganya, itu juga ada. Jadi Oke. dibeli. Jadi Kira bukan diminta ya? Iya. Biasanya kan tetangga Iya, gitu, kita yang biasanya- nanam banyak, Iya. tetangganya yang minta. minta satu itu enggak, itu beda sama Bu Tejo, Mas. Oh, gitu. Jadi ada berapa banyak saya mau, akhirnya dibeli. Mhm. Belum panen. Nah, belum lagi yang kita bisa sedekahkan. Artinya di depan Oke. rumah ada mungkin daun-daunan, buat sayur-sayuran yang mereka mungkin bisa dimanfaatkan oleh tetangga juga. Oke. Artinya itu yang berikan kemanfaatan kepada mereka dan juga kita semuanya. Dan kita cukup senang saja, Mas. Ya, Oke. alhamdulillah mereka bisa menerapkan itu dan juga bisa bermanfaat. Oke. Nah, dari tanaman-tanaman tadi kan kebanyakan emang sayur-sayuran gitu, Mas. Iya, Kalau misalnya kayak palawija yang Mm-mm. jagung. bumbu-bumbu dapur kayak gitu tuh oke. ada nggak sih di teh farming? Kalau untuk yang utama memang kita pangan, Mas, pangan sayur-sayuran. Nah, jadi 12 itu kurang lebih tadi sayur dan juga yang tanaman buahnya itu cabai, Oke. tomat dan juga terong. Kalau untuk tanaman rempah-rempah itu kita belum. Oke. Kita belum, tetapi mereka pun kalau punya di rumah bertanya itu silahkan. Oke. Silahkan berkaitan dengan tanaman apapun. Itu kita insya Allah bisa sampaikan bahwa apa yang menjadi kendala bisa kita bantu untuk diselesaikan. Oke. Nah, kalau aku mau nanya ini, kalau tomat tuh termasuk buah atau sayur, Mas? Nah, sayuran buah, Mas, itu. Sayuran buah ya. Amannya itu sebut saja sayuran buah. Oke. Nah, jadi tomat, terong, itu cabai itu. Nah, sampai sejauh ini dari biji-bijian yang Mas sediakan tadi itu tanaman apa sih yang paling lama gitu tumbuhnya gitu, atau Oke. sama yang kira-kira paling cepat apa sih yang cepatnya dipanen kayak gitu? Ya, kalau yang paling cepat itu sayuran yang tidak memiliki batang, Mas. Jadi Oh, oke. kayak sawi, kayak selada, itu kan hanya daunnya Daun. saja. Nah, tetapi dalam hal ini juga mereka begitu dimanfaatkan atasnya akan tumbuh lagi. Sehingga cepat atau lambatnya itu tergantung dari masa dia pensiun, ibaratnya adalah sudah harus ganti dengan yang baru Oke. atau dengan pemanenan. Nah, Oke. yang pertama kalau untuk panenan itu yang paling lama itu biasanya tanaman tadi, sayuran berbuah tadi. Oke. Yang paling lama sejauh ini adalah tomat. Oke. Walaupun dia sudah berbuah, tetapi untuk sampai matang seringkali membutuh waktu yang lebih lama. Iya. Kalau untuk cabai kan dia variasi, ada yang udah hijau, ada yang masih merah. Kalau untuk terong juga 11-12 sama cabai lah. Nah, tapi kalau untuk fase itu tomat. Dan juga kalau untuk bertahannya juga lebih panjang lagi. Artinya begitu kita cabut, dia berbuah lagi itu juga bisa. Oke. Nah, tetapi kalau untuk tanaman sayur tadi dia cepat untuk panennya. Oke. Jadi paling cepat saya bilang pakcoy, Mas. Oke. Pakcoy dan juga selada. Berapa lama itu? Nah, cukup 3 sampai 4 minggu udah bisa kita panen. Oke. Itu dicabut 2 minggu lagi udah bisa tumbuh lagi, panen lagi. Oke. Jadi ketika kita panen sayur-sayuran itu kan diambil daunnya aja. Iya. Nah, itu masih memungkinkan untuk bisa tumbuh lagi. Iya. Jadi Masih nggak bisa perlu sampai mulai dengan dari iya, benih lagi. sampai dengan 2-3 kali. Begitu udah Oke. mungkin sedikit ataupun tumbuhnya itu pelan ataupun sudah tidak maksimal lagi, tentu kita harus ganti. Paling tidak 3 kali lah, maksimal 3 kali. Kalau untuk tanaman buah tadi mungkin sampai berbuah 2 kali, cabenya 2 kali ataupun tomatnya 2 kali. Tetapi itu semua tetap bergantung dari nutrisi yang ada. Nah, ini rata-rata kami seperti itu. Tapi kalau mau lebih lama itu kita bisa upayakan dengan nutrisi tanah dan juga harus tercukupi dari pupuknya tadi. Karena yang kita sediakan bukan hanya makro tapi juga mikro. Kami harapkan lengkap. Artinya bukan hanya sintetis tapi juga yang organik. Nah, kayak untuk media tanamnya sendiri tuh memang harus tanah atau di semua tempat orang yang punya tanah itu tetap tanahnya bisa atau ada kriteria khusus nih, Mas? Nah, ini menarik, Mas, karena memang lain tempat itu juga lain kondisi tanah. Iya. Ada tanah lempung, ada juga tanah kapur, kemudian lain sebagainya banyak sekali. Tetapi kalau kita bicara media dulu dari awal ya, media dulu itu ada beberapa media. Sekarang yang paling utama ada 2, media tanah dan juga air. Oke. Nah, hidroponik dan juga yang seperti biasa langsung di tanah. Kalau kita bicara yang tanah, ini ada beberapa bagian juga. Ada juga tanah-tanah yang keras, ada juga yang halus. Ada juga tanah yang sudah tinggi unsur haranya, ada juga yang masih perlu kita tingkatkan. Tanah berpasir. Nah, sehingga kebutuhan nutrisi ini juga menyesuaikan dari kondisi yang ada. Disitulah pentingnya diskusi ataupun sharing. Bukan hanya menjual, bukan hanya
memberikan informasi terkait tanaman ini apa, tetapi juga ada yang namanya diskusi. Oke. Nah, jadi itu poin kita. Tapi kita tetap sampaikan yang rata-rata. Mhm. Mungkin ilmu-ilmu pertanian, ilmu-ilmu perkebunan itu hanya standar biasa, tetapi yang menentukan tetap nanti di lapangan. Oke. Menarik banget. Nah, sejauh ini strategi apa sih yang dilakukan sama e-farming ini gitu terkait produk-produk yang dijual gitu? Oke, kalau untuk selling ya kita Iya. tidak hard Mas. Kita hanya siapa yang membutuhkan boleh lah. Oh, Tapi gitu. kita seringkali publikasi. Ada yang sudah menerima, ada juga yang sudah memanfaatkan, ada juga sudah panen. Itu kita publikasi sehingga mungkin teman-teman lain ada yang juga pingin. Oke, Sehingga oke. dalam hal ini juga mereka menjual, Oke. membeli maksud saya. Nah, jadi untuk produk seperti itu tidak ada kemudian hard publikasi beli harga Oke, berapa oke. itu tidak ada. Jadi Nah, lebih fokus ke edukasinya ya? Ya, Hmm. dalam hal ini untuk sekarang malah lebih banyak kegiatan online Mas, baik Oke, itu oke. live Instagram nanti ataupun kegiatan webinar lainnya. Oke. Di situ kita juga bisa diskusi ataupun tadi ada proses pengenalan terhadap produk juga ada. Sehingga Oke. produk ini adalah bawaan saja. Ya. Kayak contoh hasil gitunya ya. Ya, Sama. kalau yang tidak mau repot, tidak mau ribet, ada iya, paket ya itu oke, bisa oke, juga oke. manfaatkan. Nah, untuk pertama kali ketika membuka usaha e-farming ini modal pertamanya dari mana, Mas? Modal kita ini ya, karena waktu itu masih sederhana, kita hanya apa yang ada. Artinya yang apa yang ada yang sesuai kebutuhan kita cari bahan ini, kita cari benih ini, kemudian kita tahu habis berapa. Nah, itu yang harus kita keluarkan itu dari dana kita sendiri. Oke. Tidak ada kemudian bantuan dari mana tidak. Oke. Nah, Belum lah. untuk mengembangkan lebih besar lagi nih, Mm-mm. pasti kan ada keinginan untuk ke sana kan. Nah, ada nggak cara-cara yang kira-kira ingin dilakukan gitu untuk mengembangkan biar lebih besar lagi gitu? Besar tidaknya itu tetap kita menjadikan pandangannya. Tetapi kalau untuk waktu kemudian target kita sebetulnya tidak begitu targetkan karena ketika masyarakat atau teman-teman yang sudah manfaatkan teknologi farming ini, mereka sudah rasakan manfaatnya, mereka sudah anggap itu sebagai nilai lebih bagi mereka, kita sudah rasa itu cukup puas. Sudah merasa kita sudah besar membantu untuk orang lain. Tetapi kalau untuk memperluaskan jaringan kita juga perlu ada tingkatan. Dalam hal ini mungkin strategi kita mungkin di 2021 kita juga akan membuka berbagai macam lagi produk. Karena sekarang kita baru ada paket ya. Paket ini mungkin ya berangkatnya dari mereka butuhkan tadi, bottom up, apa yang mereka inginkan kita siapkan. Tetapi mungkin di 2021 kita siapkan apa kemudian yang dibutuhkan untuk berkebun secara menyeluruh. Harapannya seperti itu. Mungkin nanti bisa menjangkau lebih banyak, bisa dirasakan manfaatnya oleh yang lebih banyak. Oke. Nah, sampai saat ini sendiri gitu, teman-teman atau masyarakat yang mengakses e-farming ini tuh jangkauannya itu hanya di daerah Jogja aja atau sudah sampai mana nih, Mas? Ya, kita pekan ini itu ada sharing dengan teman-teman dari Shirko namanya di Bali. Nah, jadi yang satu di Bali, yang satu di Balikpapan. Nah, sehingga dalam hal ini tentu bukan hanya di wilayah Jogja. Kami harapkan juga ini menjadi nasional, menjadi banyak sekali yang mengakses. Nah, sehingga ya tadi kembali lagi ke manfaat, bukan hanya di sekeliling kita tentu ini wajib ya, sekeliling kita wajib, tetapi kita harus juga buka yang lain. Perkuat cabang, perbanyak pusat gitu lah Mas. Oke, mungkin terakhir pesan nih buat yang ada di rumah yang lagi nonton atau dengerin pesan-pesan buat mereka yang ingin nih melakukan urban farming di tempat tinggalnya masing-masing nih. Oke. Memang yang namanya pertanian itu Indonesia masih sangat membutuhkan. Hasil-hasilnya terus dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik itu manusia ataupun bukan manusia, karena hewan juga membutuhkan tanaman. Nah, sehingga ketika kita sudah bisa menerapkan itu dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, sehingga dalam hal ini kita bisa memberikan manfaat bukan hanya diri sendiri, tapi juga lingkungan, baik itu dari kebutuhan pribadi, baik itu dari lingkungan seperti mengurangi yang namanya emisi kita, gas metan, gas amonia, kemudian yang menjadi kampanye-kampanye dari teman-teman di sana untuk jangan makan hewan, jangan menyisakan makanan dan lain sebagainya, itu juga bisa kita bantu untuk dikurangi. Begitu dulu Mas. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mas Dimas buat sharing-sharing kali ini, benar-benar luar biasa banget, banyak banget ilmu yang didapatkan. Jadi ketika kita melakukan
urban farming gitu ya, atau bertanam di rumah sendiri paling enggak, itu efeknya banyak banget, efek positifnya banyak banget. Gak cuman kita bisa mengkonsumsi hasil yang kita panen, tapi juga berdampak ke lingkungan juga, memberikan efek ke banyak hal yang pastinya. Nah, terima kasih sekali Mas Ya, Dimas atas sama-sama, kesempatannya, Mas udah Hendy. sharing, udah mau sharing. Dan jangan lupa teman-teman yang ada di rumah untuk kunjungi website dari Forbil di forbil.id, dan juga follow di Forbil INST gitu. Forbil Instagramnya ada di @forbilinst untuk dapatkan update-update informasi terbarunya. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin dan juga tonton podcast yaitu Forbil Food Podcast, Building for the Future Now. Oke, saya Andi Prabowo pamit, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.